Shalom. Kembali lagi kita dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Kasih karunia dan berkat Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa kita di surga senantiasa menyertai kita semua dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Dan hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-75. Mazmur 75 berbicara tentang Allah, Hakim yang adil. Katakan untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ. Sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikannya. Sahabat Yesus, keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Para penafsir menyetujui bahwa Mazmur ini adalah Mazmur Daud, yang kemungkinan dibuat oleh Daud pada waktu dia baru naik dan duduk di tahta. Lalu kemudian dia menyerahkan Mazmur ini kepada penyanyi di bait Tuhan, yaitu Asaf, Bani Asaf. Nah, Mazmur ini saudara-saudara ada 4 bagian di dalam. Kalau kita lihat bahwa yang pertama di sini raja bermazmur karena Tuhan mengangkat dia, mengantar dia untuk naik tahta. Jadi Daud bersyukur karena Tuhan sendiri yang mengantar dia naik tahta. Bagaimana kita tahu kisah Daud, saudara-saudara, diurapi, tapi kemudian dia tidak langsung duduk di tahta. Bahkan dia menjadi buronan yang dikejar-kejar, saudara-saudara, oleh Saul untuk dibunuh. Padahal dia telah ditetapkan Allah, saudara-saudara, untuk duduk di atas tahta. Allah mengirim nabinya untuk mengurapi dia dan menyampaikan firman Allah. Tetapi, saudara, justru dia berada dalam situasi yang sedang terancam nyawanya. Itu sebabnya di sini dia bersyukur, saudara, karena dia bisa duduk kemudian di atas tahta. Dia mengungkapkan di sini Tuhan mengantar dia untuk berada di sana. Ini mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, di dalam kitab Roma pasal yang ke-13 dikatakan bahwa pemimpin itu diangkat dan diberhentikan oleh Allah. Jadi kalau Tuhan mengangkat seseorang, apapun dilakukan oleh manusia, saudara-saudara, maka itu tidak ada gunanya apapun, saudara. Tuhanlah yang menentukan, Tuhanlah yang mengantar seseorang untuk menduduki sebuah tahta. Tahta apapun itu, saudara-saudara, dalam kepemimpinan manapun, termasuk di dalam rumah tangga. Tuhanlah yang mengantar seseorang untuk mendapatkan pasangan, lalu dia menduduki kedudukan sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Karena itu para suami ingat, kau menjadi seorang suami karena Allah memilih engkau dan memilihkan seorang istri untukmu. Jadilah suami, jadilah pemimpin, yaitu teladan. Bukan bos yang suka menyuruh-nyuruh, tetapi memberi teladan. Pemimpin adalah yang memberi teladan dan memberi pengaruh yang benar dan baik. Kalau dalam rumah tangga, demikian dalam organisasi-organisasi lain, dalam gereja, saudara-saudara.
Semua itu adalah Tuhan yang menetapkan. Karena itu yang kedua, saudara-saudara, di sini dia berjanji untuk melayani kepentingan umum, artinya tidak menyalahgunakan kuasa yang Tuhan berikan kepadanya. Seringkali orang, saudara, ketika dia baru naik, mendapatkan satu jabatan, pekerjaan, atau kedudukan, atau kepemimpinan apapun seperti saya bilang tadi, termasuk dia bisa mendapatkan seorang istri untuk kemudian dia menjadi pemimpin dalam keluarga. Wah, bikin pesta yang besar, saudara. Ya, bikin syukuran yang besar. Itu baik, saudara-saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Itu sangat baik. Tetapi saudara-saudara, syukur yang sebenarnya akan nyata ketika engkau menjalani kepemimpinan. Banyak orang ketika sudah menjalani kepemimpinan, dia lupa bahwa Tuhan yang mengangkat dia. Salah gunakan kepemimpinan itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, hanya untuk kebaikannya dia, hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan saudara, inilah yang salah menggunakan. Dan ini dia lupa bahwa Tuhan yang mengangkat dia. Itu sebabnya saudara-saudara, Daud atau pemazmur di sini menegur mereka, saudara-saudara, sudah mengingatkan Tuhan. Dia berkata dalam ayat yang ke-7, bukan dari timur atau dari barat datangnya pengangkatan itu, atau dari padang gurun datangnya peninggian, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Karena itu kamu jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Ayat 6, jangan berbicara dengan bertegang leher. Di sini Tuhan mengingatkan, jangan angkuh, jangan sombong. Gampang sekali bagi Tuhan mengangkat orang, tetapi dalam kesombongan itu akan menghancurkan dia dalam sekejap. Karena itu saudara-saudara, gunakan semua yang Allah berikan kepada kita untuk kemuliaan Allah, untuk kepentingan Sang Raja di atas segala raja, dengan cara melakukan saudara-saudara pekerjaan kita dengan benar. Adalah untuk kepentingan orang-orang yang di bawah atau yang dipimpinnya, saudara-saudara. Jangan salah di dalam menggunakan, karena Allah sendirilah yang akan menurunkan atau meninggikan atau menurunkan seseorang. Dan itu sudah kita lihat bahkan di dalam kepemimpinan dunia. Begitu banyak cara orang-orang, saudara, mengangkat dirinya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan. Tetapi saudara, jangan lupa bahwa atas semua ini yang engkau dapatkan ada Tuhan yang melihat segala perkara dalam hidup ini. Dia Tuhan, dia Allah yang adil. Dia mengasihi Anda, tetapi dia Allah juga yang adil. Dia mengasihi Anda untuk memberikan yang terbaik. Tetapi dalam hal ini, saudara-saudara, kalau cara mendapatkannya adalah dengan cara yang tidak halal, Allah tahu menyatakan keadilan atas hidup orang-orang yang seperti ini. Inilah yang kita lihat di bumi kita di hari-hari ini. Betapa saudara penguasa-penguasa diktator yang sedemikian lama memerintah dalam beberapa tahun belakangan ini, saudara, semua runtuh di semua negara. Allah sedang mengangkat orang-orang yang memiliki keadilan, walaupun banyak yang menentangnya, saudara-saudara. Tetapi di sini pun pemazmur menegur mereka yang menentang orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengangkat, kita tidak perlu menentangnya. Kita perlu menghormati mereka, mengikuti mereka, saudara-saudara yang saya kasihi. Dan yang terakhir di sini, saudara, bahwa Daud mengungkapkan, atau pemazmur ini mengungkapkan bahwa semua yang diterimanya, semua yang terjadi ini semata-mata karena kedaulatan Allah yang mutlak atas kehidupan manusia. Sadar atau tidak sadar manusia, saudara-saudara, yang bekerja di balik ini semua adalah Allah. Allah lah yang memberi seseorang kemampuan. Allah juga yang menetapkan orang itu memiliki kedudukan yang dia perlukan dalam kehidupannya. Karena itu, saudara yang saya kasihi, sang pemazmur di sini tetap bersyukur. Di ayat 10 dia berkata, aku hendak bersorak-sorai untukmu, untuk Tuhan selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Karena apa? Segala tanduk orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk orang-orang benar akan ditinggikan. Berarti saudara, cuma ada dua.
yaitu orang fasik dan orang benar. Orang-orang fasik, saudara-saudara, melakukannya dengan cara yang tidak benar untuk mendapatkannya. Tetapi ada Allah yang adil akan menghancurkan tanduk-tanduk orang fasik. Artinya melucuti kekuasaan. Tanduk bicara tentang kekuatan, kuasa. Tuhan sendiri akan mencabut kuasa dan kekuatan yang disalahgunakan. Dan akan memberikannya kepada orang-orang benar. Orang-orang yang bersandar kepada Allah. Orang-orang saudara-saudara yang menggunakan kekuasaan dengan cara yang benar. Karena itu saudara-saudara, dalam bidang apapun Tuhan percayakan kepadamu, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, kerjakanlah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan perut sendiri. Lalu kemudian saudara-saudara, jangan meninggikan diri di dalam mengerjakan semua itu. Akuilah bahwa semua itu adalah berkat Tuhan. Dan nyatakanlah pengakuanmu itu di dalam syukurmu setiap hari dengan bersorak di hadapan Tuhan. Tetap bergantung, tetap bersandar saudara-saudara. Tetap mengakui akan kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan dalam hal ini saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kalau engkau setia dalam hal-hal yang kecil seperti itu bersyukur, Tuhan tahu mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar akan diberikan. Kedudukan, jabatan, atau apapun dalam bidang kehidupan, Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi dalam kehidupanmu. Karena itu saudara, hari-hari ini di bidang apapun yang kau berada, syukur kepada Tuhan. Muliakan Dia selalu. Bekerja di dalam garis-garisnya Tuhan, kebenarannya Tuhan, saudara. Dan tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Layani sesama. Terimalah itu sebagai sebuah pelayanan. Pelayanan bukan hanya di gereja, saudara. Tetapi bidang apapun yang kau ditempatkan oleh Tuhan dalam hidupmu, itulah pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi layanilah Tuhan dengan cara melayani sesama dengan benar. Di dalam kasih dan di dalam iman kepada Allah. Dan saya percaya Tuhan memberkati kehidupanmu. Senantiasalah bersyukur, bersorak di hadapan Tuhan. Apapun yang kau hadapi, kau alami. Datang bersandar dan bersyukur. Ingat ada Allah yang adil, saudara-saudara. Hakim yang adil, yang akan menyelesaikan perkara apapun yang kau hadapi. Di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tangga, di dalam organisasi gereja, di dalam hal apapun bidang kau berada. Ingat bahwa Allah adalah hakim yang adil, yang akan menyelesaikan kalau ada persoalan-persoalan yang ditimbulkan di dalam bidang-bidang hidupmu itu. Serahkan kepada Tuhan, berdoa, dan saya percaya Tuhan memberi hikmat dan penyertaan Tuhan akan dinyatakan terus-menerus. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mempercayakan bidang apapun di hidupmu, memberi engkau kekuatan, hikmat, kesehatan, dan senantiasa menyertai engkau untuk menyelesaikan bagimu dalam segala perkara apapun, melihat anugerah Tuhan yang besar. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melimpahi engkau dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tetaplah berjalan di dalam jalannya Allah. Berkat-berkat Tuhan dinyatakan tercurah atas hidupmu. Dan saya, Pastor Samuel, menyampaikan salam restorasi.